Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teori hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Zaid dan Fazlur Rahman. Hermeneutika dalam pandangan tafsir Al-Quran. Secara terminologi, hermeneutika atau hermeneutik berasal dari kata Yunani hermenein yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan, dan secara epistemologi, hermeneutika adalah perangkat pemahaman teks, termasuk Al-Quran, yang berfungsi untuk memperkuat metodologi penafsiran Al-Quran. Yang salah satu fungsi dan peran hermeneutika salah satunya adalah sebagai sebuah cara untuk mengkritisi pemahaman. Bisa juga dikatakan bahwa hermeneutika adalah sebuah perspektif baru dalam ilmu tafsir dengan konsep dan teori yang berasal dari para tokoh hermeneutika filosofis dan kritis. Sedangkan operasional hermeneutika modern dalam penafsiran Al-Quran bisa dikatakan sudah dirintis oleh Ahmad Khan, Amir Ali, Ghulam Ahmad Parvez, Muhammad Abduh, kemudian disusul oleh Hasan Hanafi, Muhammad Arqum, Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zaid, dan masih banyak yang lainnya. Seiring dengan berkembangnya metodologi tafsir Al-Quran, bisa dipastikan semua orang yang berbicara tentang metodologi tafsir merujuk pada buku Al-Bidayah fi At-Tafsir Al-Mawdu'i karya Al-Farmawi yang memetakan metode penafsiran Al-Quran menjadi 4 bagian pokok, yaitu yang pertama adalah metode tahlili, yaitu metode yang menjelaskan makna-makna yang dikandung ayat Al-Quran yang urutannya disesuaikan dengan tertib ayat yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Yang kedua adalah metode ijmali, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna ayat secara global. Dan yang ketiga adalah metode muqaran, yaitu menafsirkan ayat dengan cara perbandingan atau antar ayat, perbandingan ayat Al-Quran dengan hadis, dan perbandingan penafsiran antar mufassir. Dan yang keempat adalah metode maudu'i, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran secara tematis. Pembahasan selanjutnya adalah pemikiran hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Zaid dan Fazlur Rahman. Untuk yang pertama adalah Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid dilahirkan di Kohafah, dekat kota Tanta, Mesir, pada tanggal 10 Juli 1943. Ia hidup di keluarga yang religius. Ayahnya adalah seorang aktivis Al-Ikhwan Al-Muslimun dan pernah penjara menyusul dieksekusinya Sayyid Qutb. Karena kecerdasannya, dia sudah menghafal keseluruhan Al-Quran pada usia 8 tahun. Inilah yang membuatnya dipanggil sebagai Syekh Nasr oleh anak-anak di desanya. Dia tertarik dengan pemikiran Sayyid Qutb. Dalam bukunya Al-Islam adalah Al-Ijmaiyah atau Islam dan keadilan sosial, khususnya pada keadilan manusiawi dalam menafsirkan Islam. Saat remaja, dia sudah terbiasa melakukan apa-apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang dewasa di Mesir, seperti mengumandangkan azan dan menjadi imam sholat jamaah. Pendidikan dasar dan menengah Nasr diselesaikan di Tanta. Sepenggal ayahnya saat dia berusia 14 tahun memaksanya untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga. Setelah lulus dari sekolah teknik di Tanta tahun 1960, dia bekerja sebagai teknisi di Organisasi Komunikasi Nasional di Kairo sampai tahun 1972. Minatnya terhadap kritik sastra mulai tampak pada saat berusia 21 tahun saat tulisan-tulisannya terpublikasi di jurnal Al-Adab yang dipimpin oleh Amin Al-Khuli pada tahun 1964. Dan saat itu dia sudah mulai mengkritik Al-Ikhwan Al-Muslimun, meskipun dia tidak mengekspresikan kritiknya itu dalam tulisan-tulisan awalnya. Nasr melanjutkan studinya di jurusan Bahasa Arab dan Sastra Arab di Universitas Kairo tahun 1968 sampai 1972. Lulus dengan predikat Kamlal dan menjadi asisten dosen. Kedekatan Nasr dengan studi Al-Quran secara akademik dimulai dengan adanya kebijakan dari pimpinan kepada semua asisten dosen baru untuk mengambil studi Islam sebagai bidang utama dalam riset magister dan doktor. Dan dari sinilah Nasr merubah bidangnya dari linguistik dan kritik sastra menjadi studi Islam dengan fokus Al-Quran.
Sejak saat itu, dia melakukan studi tentang Al-Quran dan problem interpretasi dan hermeneutik. Sebenarnya, Nasr enggan mengambil subjek ini, mengingat pengalaman Muhammad Ahmad Khalafullah yang mengalami problem serius karena dia mengambil kritik sastra atau literer atas narasi-narasinya Al-Quran dalam disertasinya. Pada tahun 1975, Nasr mendapat beasiswa dari Ford Foundation untuk melakukan studi selama 2 tahun di American University di Kairo. Nasr mendapat gelar MA dengan predikat Kamlat dan menjadi dosen, serta mengajar bahasa Arab untuk orang asing di Center for Diplomats pada tahun 1976 sampai 1978. Mendapat gelar PhD-nya dalam bidang studi Islam dan bahasa Arab, dan di jurusan yang sama dengan predikat Kamlat pada tahun 1981. Untuk karya-karya dari Nasr Hamid Abu Zaid, yang pertama ada Hawul Adab al-Umawi al-Falahi dan Asma al-Aghniya al-Misriyah. Yang kedua ada Al-Hermeneutika wa Mudillat Tafsir An-Nas. Yang ketiga ada Filsafat At-Ta'wil, Dirasah Ta'wil Al-Quran Inda Muhyi Ad-Din Ibnu Arabi. Yang keempat ada Mafhum An-Nas, Dirasah Al-Ulum Al-Quran. Yang kelima ada Naqd Al-Khitab Al-Dini. Yang keenam ada Al-Imam Al-Syafi'i wa Ta'sis Al-Aidiyuliyah wa Al-Wasatiyah. Yang ketujuh ada Ishkaliyat Al-Qira'ah wa Aliyat At-Ta'wil. Yang delapan ada Al-Mar'ah fi Al-Khitab Al-Azmah. Yang sembilan ada An-Nas Al-Sultah Al-Haqiqah. Yang sepuluh ada Dawair Al-Khawaf, Qira'ah fi Khitab Al-Mar'ah. Selanjutnya adalah pemikiran hermeneutika menurut Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid sangat familiar dengan hermeneutika sejak tahun 1978 saat menulis Al-Hermeneutika wa Mudillat Tafsir An-Nas. Bahkan dengan tegas dia menyebutkan bahwa hermeneutika adalah ilmu baru yang telah membuka matanya. Memahami Al-Quran dalam kerangka ilmiah, Nasr mendudukan teks Al-Quran layaknya teks bahasa lain, yang mana menurutnya Al-Quran bisa disebut sebagai teks sentral dalam sejarah peradaban Islam. Dalam pembahasannya yang cukup panjang lebar tentang wacana tersebut, mungkin apa yang dituduhkan oleh Adian Husaini cukup beralasan, karena menurutnya Nasr telah melakukan keberanian dengan menempatkan Nabi Muhammad sebagai semacam pengarang Al-Quran. Problem pokok dalam hermeneutika Al-Quran menurut Nasr bukanlah problem tentang keberagaman interpretasi, namun ada perbedaan konsep tentang hakikat teks yang pada akhirnya melahirkan keberagaman interpretasi. Nasr mendefinisikan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan teks atau nas dan buku atau mushaf. Teks memerlukan pemahaman, penjelasan, dan interpretasi, sedangkan mushaf tidak perlu demikian karena dia sudah mentransformasi menjadi sesuatu. Teori Nasr tentang teks dikembangkan dalam kerangka hubungan antara teks, bahasa, budaya, dan sejarah. Dalam hal ini, Nasr membagi teks dalam 2 tipe, yakni teks primer atau Al-Quran dan sekunder atau Sunnah Nabi. Teks sekunder hanyalah interpretasi atas teks primer. Dalam proses tanzil, teks primer menurut Nasr prosesnya hampir sama dengan proses ramalan puisi di zaman pra-Islam yang memungkinkan ada komunikasi antara jin dan manusia. Begitu pula proses turunnya. Nasr menyampaikan bahwa proses tanzil tersebut adalah upaya pergeseran budaya teks puisi dan ramalan ke teks Al-Quran, dari sentralitas penyair dan peramal ke sentralitas Nabi dari sejak awal turunnya. Teks Al-Quran menurut Nasr sudah ditundukkan pada interpretasi. Nabi Muhammad adalah entrepreneur pertama, melalui Nabi Muhammadlah Al-Quran pertama kali berinteraksi dengan manusia. Nasr menegaskan bahwa tujuan utama dalam upayanya tersebut adalah yang pertama yaitu mengaitkan kembali kajian Al-Quran dengan kajian sastra sesuai dengan seruan Amin al-Khuli, yaitu pendahulunya. Yang kedua adalah mengkaji Islam secara objektif, dan dari sinilah kajian Nasr dianggap sebagai the best now interpretative dari mazhab sastra atau mazhab al-Khuli. Di samping itu,
Nasr Hamid Abu Zaid mewacanakan al-maskut anhu atau yang tak terkatakan, yakni adalah mereka yang disebut di dalam Al-Quran. Namun hal ini tidak menunjukkan mereka ada dalam realitas. Dalam bentuk operasional dari wacana tersebut telah dilakukan oleh Nasr pada pembahasan tentang jin, syaitan, sihir, dan hasad, dan penafsiran poligami yang sebagai salah satu bentuk operasional hermeneutika Al-Quran Nasr. Bahasan tentang jin dapat diinterpretasi dengan diagram berikut ini. Yang pertama, jin memperoleh berita dari langit dan memberikan inspirasi kepada penyair. Kemudian, jin tidak lagi memperoleh berita dari langit dan rasionalisasi dengan mengklasifikasikan jin menjadi dua, yaitu jin muslim dan jin kafir. Jin muslim terhumanisasi, bersifat manusiawi tetapi bukan manusia, sedangkan jin kafir tersyaitankan menjadi syaitan dan tidak lagi beraktivitas sebagai jin. Selanjutnya, untuk interpretasi tentang poligami bisa digambarkan dengan diagram berikut. Selanjutnya ada pemikiran hermeneutika menurut Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan di Hazara, bagian dari Pakistan saat ini, pada tanggal 21 September 1919. Dari negara inilah muncul pemikir-pemikir Islam kenamaan seperti Syekh Waliullah Al-Dahlawi, Sayyid Ahmad Khan, Amir Al-Lidan, dan Muhammad Iqbal. Jadi tidak mengherankan bila Rahman berkembang menjadi seorang pemikir bebas, apalagi dia dibesarkan dalam keluarga yang bermadhab Hanafi yang cenderung menggunakan ra'yi daripada riwayat. Untuk karya-karya dari Fazlur Rahman sendiri, yaitu Avicenna's Psychology, disusul oleh Ibn Sina, Prophecy in Islam. Kedua ada Avicenna de Anima, selanjutnya Major Themes of the Quran, Islamic Methodology in History, Islamic and Modernity Transformation of the Intellectual Tradition, Philosophy of Mullah Sadra, Islam and Health and Medicine in the Islamic Tradition, Chance and Identity. Selanjutnya ada pemikiran hermeneutik Fazlur Rahman. Pemikiran keagamaan Rahman setidaknya bisa dibedakan dalam 3 periode, yakni pada periode awal yaitu dekade 50-an. Pada periode ini umumnya ia hanya menghasilkan karya-karya yang bersifat historis. Untuk periode kedua yaitu periode Pakistan, yaitu dekade 60-an. Pada masa ini, Rahman mulai menekuni kajian Islam normatif dan terlibat dalam arus pemikiran Islam meskipun belum ditopang dengan basis metodologi yang sistematis. Untuk periode yang ketiga yaitu periode Chicago, yaitu tahun 1970 sampai seterusnya. Di masa ini, Rahman sudah didukung dengan metodologi sistematis dalam kajian Islam normatif. Fazlur Rahman menyebutkan bahwa terdapat kesalahan intelektual yang dilakukan oleh barat modern, yakni mencari benar teori Kristen di dalam Al-Quran dan hanya mengkaji kronologi ayat-ayat Al-Quran saja, dengan meninggalkan pembahasan tentang karya-karya yang membahas kandungan Al-Quran dan aspek-aspek tertentu dalam Al-Quran. Tidak dapat ditinggalkan begitu saja, karena perannya cukup penting. Dan juga, Rahman dengan kritis menyayangkan kaum muslimin yang kurang menghayati relevansi Al-Quran untuk masa sekarang. Karenanya, umat Islam tidak dapat menyajikan Al-Quran untuk memenuhi kebutuhan umat manusia masa kini. Terlebih menurut Rahman, umat Islam takut kalau apa-apa yang mereka lakukan untuk mengkontekstualkan Al-Quran akan menyalahi pakem tradisional. Sedangkan pemikiran Fazlur Rahman yang khusus hermeneutika Al-Quran tidak tertuang dalam sumber pemikiran yang utuh. Rahman mengedepankan interpretasi teks, yang mana metode ini adalah seperangkat pemahaman yang datang dari barat, namun tetap mengkoordinir ide-ide utama tradisional. Metode ini adalah hermeneutika.
Metode hermeneutika Rahman dapat ditelisik dari apa yang diistilahkan oleh Sibawayh dengan metode interpretasi sistematis yang terdiri dari 3 langkah sistematis. Yang pertama yaitu pendekatan historis yang serius dan jujur untuk menemukan makna teks Al-Quran dan membedakan ketetapan legal Al-Quran dengan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan yang menyebabkan terciptanya hukum ini. Di sini orang akan dihadapkan pada bahaya subjektivitas. Dan sasaran-sasaran Al-Quran haruslah dipahami dan ditentukan, sembari tetap memberi perhatian penuh terhadap latar belakang sosiologinya. Sederhananya, ketiga langkah tersebut di atas dapat dipadatkan dalam 2 bagian, yakni pertama, pentingnya pendekatan historis dengan tetap memperhatikan aspek sosiologisnya, disingkat dengan pendekatan sosiohistoris, atau memahami ayat-ayat Al-Quran dengan masalah sosial, serta kedua, pentingnya pembedaan antara ketetapan legal spesifik dengan tujuan atau ideal moral Al-Quran yang disederhanakan dengan teori gerakan ganda atau double movement. Untuk contoh operasional hermeneutika Al-Quran yang pernah dilakukan oleh Fazlur Rahman, yang pertama yaitu hukum perang tangan. Dalam menafsirkan hukum perang tangan dalam surat Al-Ma'idah ayat 38, Faqta'u aydiyahum, Rahman menafsirkan bukan memotong tangan sang pencuri, karena masalah pencurian akan terhenti jika masyarakat sudah memiliki kemapanan ekonomi yang layak. Jadi, untuk aplikasi dari tafsirnya adalah memperbaiki ekonomi agar tidak terjadi pencurian, bukan memotong tangan si pencuri. Yang kedua adalah poligami. Rahman menafsirkan surat An-Nisa ayat 3 tentang dibolehkannya menikah lebih dari 1. Menurut Rahman, Al-Quran sebenarnya dalam ayat tersebut memerintahkan monogami karena sikap adil dan suami itu akan cukup sulit, sehingga praktek poligami hanya akan menunggu waktu saja untuk ditinggal oleh umat Islam. Dan yang ketiga adalah alam barzah. Menurut Rahman, Al-Quran tidak pernah menjelaskan tentang alam barzah. Bagi Rahman, keyakinan tentang ini adalah mengadopsi dari ajaran Majusi yang dulu berkembang di Iran. Konsep ini menurut Rahman didasarkan beberapa hadis saja. Menurut Rahman, alam kubur adalah dimulainya kehidupan surga dan neraka. Sekian penjelasan tentang teori hermeneutika menurut Nasir Hamid Abu Zaid dan Fazlur Rahman. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.